urusan opini-opini yang sedang dibuat untuk menghancurkan NU. Saya mohon maaf Ibu, saya bukan orang NU. Ya. Oke, tolong diluruskan. Tapi saya mencintai NU karena saya punya guru banyak orang NU. Dan nama saya diambil dari pendiri NU. Ayah saya cerita, namamu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan sanad keilmuan hadis saya beberapa ada yang dari jalur NU, ada yang jalur yang lain. Ya. NU emang ada agenda untuk menghancurkannya. Kenapa? NU dan Muhammadiyah itu dua sayap Indonesia. Satu patah Pak, tunggu. Negeri kita konflik terus. Konflik terus. Maka dihancurkan mulai dari luar atau di dalam. Dari dalam ya dimunculkan pemahaman yang gak benar, dari luar diserang seperti tadi. Masih ingat kemarin tahun-tahun lalu karena ada persoalan politik, kemudian orang NU diidentikan dengan Islam Nusantara, ya kan? Akhirnya orang benci sama NU Pak. NU Nusantara. Emang masalah Islam Nusantara? Tergantung definisinya. Jika definisinya Islam yang dibuat oleh orang Nusantara, yaitu bid'ah. Tapi kalau Islam di Nusantara, maka itu guru saya Kiai Ali Mustafa Yakub juga nggak masalahin. Tergantung definisi. Kita tanya ke orang NU, definisi ente apa? Ternyata Islam Nusantara itu definisi pembuat istilah itu, Kiai Ma'ruf Amin, ya. Apa katanya? Islam Nusantara menurut kami, menurut beliau, itu Islam yang berakidah Ahlussunnah Asy'ariyah, bermazhab fikih yang 4, lalu bertasawuf. Loh sama kayak Al-Azhar dong, namanya beda. Gitu. Tapi karena agenda politik yang menghancurkan NU dari luar dari dalam, banyak wali-wali yang mastur di Banten, di Cirebon, di Betawi, banyak Pak. Dan mereka mendoakan NU. Nahdlatul Ulama. Ya. Apakah yang lebih dahulu, manakah yang lebih dahulu untuk mencapai ma'rifat sufi itu? Apakah riyadhah dulu atau apa tadi? Riyadhah atau ma'rifat gitu ya? Ya. Kita dibandingkan umat terdahulu umurnya pendek atau panjang? Pendek. Umat terdahulu ada yang ibadah 500 tahun, itu masuk surga kata Allah dengan rahmatku. Dia merasa dengan amalku. Ditolak oleh Allah, mau dimasukin ke neraka, dia minta-minta, ya Allah, ya udah masukin saya dengan rahmat. Ada orang gak punya amalan, maksiat semua, jadi lembaran hisapnya itu maksiat semua. Udah mau digiring oleh malaikat neraka, tiba-tiba Allah bertitah, buka dadanya, ternyata ma'rifatullah ada dalam kalbunya. Allah, 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 la ilaha illallah. Di riwayat Imam At-Tirmizi, la ilaha illallah di kalbunya. Di riwayat Imam Al-Baihaqi, Allah, Allah, Allah. Digabung duanya Pak, isinya ma'rifatullah, mengenal Allah. Di akhir zaman ini, kita kuat gak ibadah seperti Sunan Kalijogo, Syekh Abdul Qadir Jilani? Kuat gak? Syekh Abdul Qadir Jilani itu lebih dari 25 tahun sama dengan Abu Hanifah, Abul Hasan Asy'ari, pendiri akidah Asy'ariyah itu 20 tahunan lebih mereka wudhu subuhnya pakai wudhu isya. Gimana caranya? Nggak batal Pak, dan nggak tidur. Kuat nggak? Ibnu Arabi dikafirkan orang Pak. Orang yang dikafirkan nggak nyampe 7 hari mati. Datang dia ke sana, dia takziah, dia bacakan la ilaha illallah 70.000 kali, dia hadiahkan untuk orang yang mengkafirkan dia. Sanggup nggak? Kita disentil dikit marah-marah, ya. Bener nggak? Kita kritik imamnya, dia marah-marah, nggak sanggup kita. Maka di akhir zaman ini dibaliklah, ada ijtihad baru. Thariqat itu jangan klasik lagi, jangan kaku lagi. Mulai dari ma'rifatullah, baru turun ke ilmu hakikat, baru turun ke ilmu thariqat, baru turun ke ilmu syariat. Tetap kita jalanin syariat, kita berthariqat, kita belajar ilmu hakikat. Tapi yang kita mulai belajarnya apa? Ma'rifatullah. Kenali dulu yang disembah, baru sembah dia.
Ilmunya kan sudah ditulis oleh mereka yang dulu ibadah puluhan tahun, ditulis Pak di kitabnya dan diijazahkan ke murid-muridnya. Itu tinggal kita kaji. Bahkan tersimpan dalam kolbu para ulama-ulama wali-wali Allah hari ini. Nah, kita ambil ilmu mereka dari kolbu mereka, dari kitab mereka, baru kita beramal. Nanti hasilnya gimana Pak? 2 rakaat orang bermakrifat itu lebih afdol daripada 1000 rakaat orang jahil tapi ahli ibadah. Kan begitu di hadisnya. Ya, orang alim sholat, orang alim tidur. Di sini juga ada. Kata beliau, orang arif jika tidur itu lebih afdol daripada orang yang jahil sholat. Ada di sini. Bukan kita melebih-lebihkan. Emang begitu hadisnya, begitulah ulama mengartikannya. Jadi, Bapak Ibu yang makan Allah, di zaman ini kita emang nggak kuat. Bapak nggak usah ikut tarekat yang aneh-aneh. Ya, nanti saya tunjukin tarekat apa yang Bapak pelajari nanti. Tarekat yang isinya ma'rifatullah lalu beramal. Ma'rifatullah beramal. Nggak boleh pisah ini. Ya, tapi ma'rifat itu adalah afdalul amal, amal qalbu. Saya tutup dengan hadis Nabi. Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling afdal?" Kata beliau, "Al-imanu billah." Iman kepada Allah. Iman di mana? Di kolbu atau di badan? Di kolbu. Maka Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar mengatakan, amalan paling afdal adalah amalan kolbu. Apa itu? Mengenal Allah, yakin kepada Allah. 2 itu aja Pak. Mengenal Allah, buahnya yakin kepada Allah. Nah, kalau Ibnu Qayyim dia balik. Zikir itu bahtera mengantarkan orang kepada ma'rifat. Nah, ini tarekat orang lama. Mereka ibadah bertahun-tahun supaya nambah ma'rifat. Sekarang dibalik Pak, dirukhsah oleh ulama-ulama akhir zaman yang mereka telah mewarisi ilmu-ilmu. Kan kita ini kayak apa ya? Hulu muara. Ini sekarang udah di muara Pak. Saringannya ada sama kita. Tinggal kita saring, ambil mana yang sesuai dengan zaman ini. Yang penting kita bisa mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, mengenal hakikat keyakinan sejati, bertarekat, berjalan menuju Allah, dan mengamalkan syariat yang zahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesimpulannya. Loh, ada tambahannya Pak? Yaudah, nggak apa-apa.